Shalom, selamat pagi adik-adik. Sudah siap untuk sekolah minggu pada pagi hari ini? Sebelum kita memulai sekolah minggu pagi hari ini, kita sama-sama lihat panduan ibadah online pada pagi hari ini yuk. Yang pertama, adik-adik harus bersiap selayaknya mau pergi beribadah atau sekolah minggu di gereja. Sudah mandi dan berpakaian rapi. Selanjutnya, adik-adik harus mengikuti dengan baik seperti ketika beribadah atau sekolah minggu di gereja. Jangan sambil makan dan minum, jangan sambil tidur-tiduran, jangan sambil main gadget. Nah, untuk ayah dan ibu, anak-anak melihat teladan kita loh. Karena itu, ayah dan ibu harus antusias di dalam mendampingi putra-putrinya mengikuti ibadah atau sekolah minggu online. Nah, itu dia adik-adik panduan ibadah online pada pagi hari ini. Sudah siap mengikuti sekolah minggu? Yuk kita sama-sama simak. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom, selamat pagi teman-teman. Apa kabarnya hari ini? Oh baik, sehat, puji Tuhan. Itu ada yang lucu jari. Tapi sekarang kita lagi di mana ya? Ini di pantai. Walaupun kita pergi ke pantai tapi online. Jadi nggak takut kalau kena corona ya Bu? Iya. Ini Mbak Yuka sudah bawa bekal banyak. Ada peyem, ada tato, ada teman-teman mau? Ayo ikut bergabung. Ada ikan. Ada kitab juga. Nah itu yang paling penting karena kita akan kebaktian anak. Kita akan sekolah minggu ya Mbak Yuka. Oh iya Putri, kemarin kan ada ayat hafalan ya Bu, dari 1 Yohanes 3 ayat 24a. Iya, ayo kita ucapkan bersama-sama. 1, 2, 3. 1 Yohanes 3 ayat 24a. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Itu gitarnya untuk apa Mbak Yuka?
menikmati berkat Tuhan. Maka kita harus semangat memuji Tuhan. Sekarang apa Mbak Yuka? Sekarang kita mau berdoa dulu yang akan dipimpin oleh teman kita Renata. Pada Renata kami persilakan. Mari teman-teman kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk hari Minggu ini. Engkau sertai kami dalam tidur semalam. Dan pagi ini kami mau sekolah minggu. Kiranya Tuhan tuntun kami agar dapat mengikuti sekolah minggu dengan baik dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, terima kasih Renata. Tuhan Yesus berkati. Jadi sekarang tema kita apa kan? Kita mau ibadah. Soalnya. Iya, kita tema hari ini adalah ini. Bahwa teman-teman pernah pergi ke sungai atau tidak? Bulan ke sungai, siapa yang sudah pernah tunjuk jari? Nah itu, udah ada yang pernah pergi ke sungai. Tapi kalau pergi ke sungai harus ditemani orang tua. Nah, kira-kira kalau kita pergi ke sungai kemudian arusnya deras sekali, sungainya dalam, gimana Pasti perasaannya? takut dong, Bu. Pasti takut. Iya, sama bangsa Israel. Saat ini kita akan mendengarkan cerita mereka mau menyeberang sungai Yordan. Mereka juga takut, tapi akhirnya mereka tidak takut. Mereka aman. Apa yang membuat mereka nggak takut, Bu? Nah, itu nanti kita lihat jawabannya setelah mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang apa Mbak Yuka? Sekarang kita mau nyanyi dulu. Yuk teman-teman, kita berdiri sambil bertepuk tangan, kita menyanyikan lagu Bila Roh Allah Ada. Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti yang menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti yang menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti yang menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti yang menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti yang menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti yang menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti yang menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti yang menari. Ya, teman-teman boleh duduk kembali. Kita tadi sudah memuji Tuhan, dan kalau Roh Allah ada di dalam hati kita, maka kita akan selalu sukacita. Sekarang apa ya Mbak Yuka? Kita mau berdoa yuk. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Mbak Mel. Kiranya berkati kami supaya dapat membuka hati dan pikiran kita juga menerapkan firman-firman itu dalam kehidupan sehari-hari. Berkati juga buat Mbak Amel yang akan menyampaikan firman ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Yuk kita mendengarkan firman Tuhan. Yang akan disampaikan oleh Mbak Amel. Shalom adik-adik. Adik-adik, ada yang udah pernah main ke sungai? Udah pernah kan lihat sungai? Nah, adik-adik kalau main ke sungai kira-kira apa yang terjadi ya? Pasti adik-adik jadi basah kena air sungai.
adik-adik juga bisa jadi kotor, kena batu. Dan kalau air sungainya dalam, adik-adik kalau nggak bisa berenang, adik-adik bisa tenggelam. Jadi adik-adik kalau main ke sungai, adik-adik harus sama mama papa ya, jangan sendirian. Nah, hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan cerita tentang bangsa Israel. Bangsa Israel akan melakukan perjalanan ke tanah Kanaan. Nah, ketika melakukan perjalanan di tanah Kanaan, di pertengahan jalan mereka bertemu dengan sungai yang sangat besar. Sungai apa ya kira-kira? Ayo coba tebak, sungai apa? Ya, betul, Sungai Yordan. Kayak apa ya ceritanya? Yuk kita simak bersama-sama. Ini adalah Yosua. Yosua adalah pemimpin bangsa Israel yang Allah pakai untuk membawa umat Allah, yaitu bangsa Israel, untuk pergi ke tanah perjanjian. Yosua mempersiapkan bangsa Israel untuk menyeberangi sungai Yordan yang saat itu menjadi satu-satunya batas pemisah antara kemah bangsa Israel dengan tanah Kanaan. Sesuai dengan perintah Allah, bangsa Israel berkemah di sungai Yordan selama 3 hari untuk menunggu. Bangsa Israel pun mendirikan kemah selama 3 hari di tempat itu. Tetapi masalahnya adalah selama musim menuai pada waktu itu, sungai Yordan begitu penuh terisi air. Bahkan airnya sampai meluap. Jadi tidak mungkin bagi bangsa Israel untuk menyeberang. Lalu Tuhan juga memerintahkan para imam mengangkat tabut Tuhan untuk menyeberangi sungai Yordan dan berjalan di depan bangsa Israel. Tuhan pun memerintahkan Yosua untuk menyuruh para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai yang deras. Kata Yosua, "Celupkanlah kaki kalian ke dalam air di tepi sungai, supaya kita dapat melewatinya." Para imam pun mencelupkan kakinya ke dalam sungai seperti yang diperintahkan oleh Yosua. Lalu setelah pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air, maka berhentilah air itu mengalir. Kemudian menyeberanglah bangsa itu. Tetapi para pengangkat tabut perjanjian itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan. Sedangkan seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu menyeberangi sungai Yordan. Setelah bangsa Israel selesai berjalan menyeberang sungai Yordan, barulah para imam pengangkat tabut perjanjian kembali melanjutkan langkah mereka. Setelah mereka semua menyeberangi sungai Yordan, kemudian Yosua menegakkan 12 batu itu di Gilgal. Arti dari ke-12 batu itu adalah Israel telah menyeberangi sungai Yordan ini di tanah yang kering. Sebab Tuhan Allah kita telah mengeringkan di depan kita air sungai Yordan sampai kita dapat menyeberang seperti yang telah Tuhan lakukan dengan laut Tiberau. Halo adik-adik. Nah, kita tadi sudah mendengar kisah bagaimana penyertaan Tuhan dan perlindungan Tuhan bagi bangsa Israel sehingga mereka dapat menyeberang sungai Yordan dengan selamat. Sekarang Kak Amel mau tanya nih ke adik-adik. Kalau adik-adik mau menyeberang jalan raya yang besar, ramai, banyak kendaraan, apa yang adik-adik lakukan? Jangan langsung lari dan menyeberang begitu saja ya adik-adik, itu bahaya. Nanti adik-adik bisa ketabrak mobil, kalau enggak bisa ketabrak sama motor dan kendaraan yang lainnya. Kalau adik-adik mau menyeberang jalan raya yang besar dan rame, adik-adik harus lewat apa?
Yang garis-garis putih itu? Ya, betul. Adik-adik harus lewat zebra cross ya, dan menaati rambu-rambu lalu lintas yang ada di sekitar sana. Nah, tunggu dulu adik-adik, rambu-rambu lalu lintas itu berwarna apa lampunya? Ada hijau, ada merah, ada kuning. Nah, adik-adik boleh nyebrang kalau lampunya udah warna apa? Ya, betul. Kalau lampunya udah warna merah, adik-adik baru boleh nyebrang. Nah, ketika lampunya udah merah, adik-adik juga tetap harus tengok kanan kiri dulu. Udah aman belum ya buat nyebrang? Nah, kalau udah, adik-adik boleh nyebrang jalan raya yang besar tadi itu. Tapi adik-adik kalau bisa, ketika menyeberang jalan raya yang besar dan rame, adik-adik tetap harus didampingi sama mama papa. Kalau enggak sama kakak atau orang yang sudah dewasa ya adik-adik. Nah, adik-adik, menyeberang jalan raya tadi itu juga merupakan contoh penyertaan dan perlindungan Tuhan di dalam hidup kita. Seperti halnya bangsa Israel tadi, kita ingat ya ceritanya, Tuhan melindungi dan menyertai bangsa Israel menyeberang sungai Yordan dan mereka selamat. Kenapa mereka bisa selamat melewati sungai Yordan? Ya karena mereka taat sama apa yang dikatakan oleh Yosua. Dan Yosua mendapatkan perintah dari Tuhan tentunya. Jadi kita juga harus taat sama perintah Tuhan. Nah, gimana ya caranya kita dapat taat sama Tuhan? Ya, itu berarti kita harus memperhatikan nasihat orang tua kita. Karena itu juga wujud dari ketaatan kita sama Tuhan. Seperti saat kita akan menyeberang jalan besar tadi, maka kita juga harus memperhatikan dan mentaati rambu-rambu lalu lintas yang ada di sana. Itu juga salah satu contoh loh taat kita kepada Tuhan adik-adik. Nah, sehingga kita pun ketika kita taat sama Tuhan, kita akan merasakan penyertaan dan perlindungan Tuhan di dalam kehidupan kita, di dalam setiap hari-hari kita. Percaya adik-adik, kita akan aman di tangan Tuhan, kita akan aman bersama Tuhan. Berkat dan cinta kasih Tuhan selalu ada di dalam kehidupan adik-adik dan keluarga. Begitu ya adik-adik. Adik-adik, kita kan tadi sudah mendengar cerita tentang Yosua dan bangsa Israel. Kita juga sudah mendengar firman Tuhan. Nah, sekarang kita bersama-sama bersatu dalam doa ya. Kita mau berdoa, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih Tuhan pada kesempatan hari ini kami anak-anak-Mu boleh mendengarkan firman Tuhan, boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, ajari kami Tuhan untuk menjadi anak-anak yang senantiasa taat pada perintah Tuhan, taat kepada nasihat orang tua. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap cinta kasih Tuhan, untuk keluarga yang boleh senantiasa selalu mendampingi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, teman-teman dan Mas Hedi. Ya, Kita hari ini sudah piknik ke pantai. Iya, ke pantai. Tadi bareng teman-teman kita. Ya. Ada Bu Pri, Putri, ada Mbak Manda, Mbak Manda, ada Mbak Yuka, ada Mas Daniel. Mas Darnel sama Mas Dilvano. Nah, Iya. tapi teman-teman di rumah pasti juga seneng kan ikut Iya. piknik bersama-sama dengan kita? Nah, betul. Iya, Nah, tadi Mas Yudi main-main di pantai juga nggak tadi? Iya, asik ya, enak sekali. Enak sekali ya? Iya. Main air juga loh? Iya. Oh, itu. Ini sampai basah-basah. Iya. Celananya sampai basah-basah. Iya. Wih, tapi Mas Yudi harus ingat kalau kita main di pantai itu harus hati-hati. Iya. Nggak boleh main ke tengah-tengah. Nanti berbahaya. Iya, berbahaya tuh. Sudah ada rambu-rambunya tuh, mana ya? Iya. Nah, itu Mas. Ya. Tulisannya apa itu? Dilarang mandi di Sungai, di pantai. Wah, Iya. canda Mas. Dilarang mandi di sungai. Iya. Itu ada lagi tuh tulisannya apa itu? Awas ada hiu. Nah. Iya. Jadi kita kalau di pantai juga harus lihat rambu-rambu teman-teman.
Contohnya juga seperti firman tadi. Nah, apa firmannya tadi dari Bu Amel? Nah, itu ada cerita bahwa orang-orang bangsa Israel menyeberang Sungai Yordan. Nah, contoh kita ya. Kita kalau di jalan raya harus melihat lampu-lampu ya, lampu-lampu lalu lintas. Nah, tempat untuk penyeberangan. Betul, namanya zebra Cross. Kita harus lewat zebra cross. Lihat rambu-rambu. Iya. Nah, lalu lihat lampu penyeberangan. Kalau merah berarti berhenti. Nah, berhenti, mobil-mobil dan motor pada berhenti, kita terus nyebrang. Nah, nyebrangnya juga teman-teman kalau nyebrang jalan harus patuh sama papa mama, sama bapak ibu. Harus bergandengan Mas Dedi. Nanti supaya sampai di tujuan dengan selamat. Nah, fungsi rambu-rambu tadi itu adalah ketaatan kita supaya mengikuti aturan yang ada. Ya, yang benar. Mengikuti aturan yang benar, kita harus taat dengan rambu-rambu, taat dengan orang tua untuk kita selamat sampai di tujuan. Begitu. Iya. Kita juga harus taat kepada Tuhan. Taat kepada Tuhan. Karena Tuhan selalu menyertai kita. Oke, teman-teman. Kita juga ada ayat indah loh. Ya, didengarkan ya, nanti dihafalkan. Nah, ayatnya dari Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaanmu. Begitu. Oke teman-teman, setelah ini kita mau persembahan. Siapkan teman-teman ya. Nah, nanti dipimpin oleh teman-teman kita tadi yang sudah ikut piknik. Kita mau nyanyi apa Mas untuk persembahan? Kasihnya seperti sungai. Silakan teman-teman. Nah teman-teman, hari ini kita akan berdoa untuk persembahan dan penutup yang dipimpin oleh Pak Septian dan Mas Arya. Silakan Pak Septian. Baik Mas Edi. Teman-teman, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu di dalam kami bersekolah minggu pada hari ini. Walaupun kami masih bersekolah minggu di rumah masing-masing, tetapi berkat dan kasih karunia-Mu bagi kami selalu ada ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan juga saat ini kami berdoa untuk teman-teman kami yang berulang tahun pada bulan Oktober kemarin. Kiranya Tuhan berikan mereka umur yang panjang, kesehatan, kepandaian, dan penyertaan-Mu di dalam kehidupannya. Dan terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk mengumpulkan persembahan pada hari ini.
Kiranya persembahan ini dapat berguna bagi perluasan kerajaan Tuhan di bumi dan di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Allah Bapa yang baik, terima kasih untuk segala berkat-Mu. Serta sekolah minggu hari ini boleh berjalan dengan baik. Terima kasih untuk firman-Mu. Semoga kami bisa melakukan semua firman-Mu dan menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan. Ampuni semua dosa kami Tuhan, dan kami panjatkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, baiklah teman-teman, kita sudah sampai di penghujung acara sekolah minggu hari ini. Tapi jangan bersedih Mas Dedi, minggu depan kita Sekolah minggu. masih sekolah minggu lagi. Nah, tapi nanti setelah ini masih ada aktivitas. Nanti diperhatikan ya teman-teman ya. Nah, nanti minta bantuan papa mama, bapak ibu di rumah. Ya, Oke. Tapi sebelum kita akhiri sekolah minggu hari ini, kita mau nyanyi. Nyanyi apa Mas Dedi? Yesus di dalam rumahku. Baiklah, dadah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in my family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in my family, happy, happy home, happy, happy home. Sampai jumpa lagi teman-teman. Halo teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Sukacita? Pasti dong. Tadi sekolah minggunya juga semangat, baru semua senang ya teman-teman, semua semangat sekolah minggu. Nah teman-teman, hari ini kita mau aktivitas. Kira-kira apa ya aktivitasnya? Tapi sebelumnya kita lihat aktivitas minggu lalu yuk. Ayo, siapa yang mengumpulkan aktivitas minggu lalu? Kita sama-sama lihat yuk. Ada satu sobatku yang setia
ya? Ternyata bagus-bagus. Wah, banyak banget yang mengumpulkan. Senang lihatnya. Nah, untuk aktivitas minggu ini adalah foto bersama orang tua. Tadi kan firmannya teman-teman sudah tahu nih siapa yang menjadi pembimbing dan penolong kita. Nah, Tuhan Yesus. Tapi yang terlihat yang ada saat ini bersama teman-teman adalah orang tua. Nah, teman-teman kalau melakukan apapun yang sulit kan harus dibantu oleh orang tua. Contohnya nih, bikin aktivitas menggunting. Nggak mungkin kan teman-teman yang masih balita memotong sendiri. Nanti kalau kena tangan gimana? Pasti sakit kan? Pasti teman-teman minta tolong sama orang tua. Nah, sekarang kita mau bikin. Yuk, kita sama-sama lihat yuk apa aja yang dibutuhkan. Nah, yang dibutuhkan adalah gampang banget, yaitu handphone. Buat apa nih handphonenya? Buat foto. Nah, yang kedua yang dibutuhkan adalah orang tua. Kebetulan nih Mbak Disma masih tinggal bersama Bapak dan Ibu. Nah, kita foto bersama-sama yuk. Foto ya. Puji nama Tuhan. Dunia ini pun bergema. Nah, teman-teman tadi kan sudah foto. Kita lihat ya hasilnya. Seperti ini. Nah, setelah teman-teman foto bersama kedua orang tua bisa dikirimkan ke grup forum orang tua atau bisa diupload di Instagram. Jangan lupa ya, minta tolong orang tua buat kirim foto bersama tadi ke grup forum orang tua atau ke Instagram. Gitu aja teman-teman. Jangan lupa minggu depan masih ada sekolah minggu lagi. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Puji haleluya.